saya bangga menjadi orang Tabanan. Setiap tahunnya diadakan ulang tahun ya, diulang tahunin ya Kota Tabanan itu dengan moto Jayaning Singgasana. Tabanan kan diharapkan semakin ke depannya semakin maju. Jaya, jaya, jaya gitu kan. Jangan sampai dengan moto Jayaning Singgasana itu hanya moto saja. Agar masyarakat tuh benar-benar ya menikmatilah kehidupan yang selayaknya di Tabanan. Gitu. Moto dulu sebagai lumbung padi, lumbung beras itu sudah nggak terdengar lagi gitu. Itu yang menjadi agak sedikit kebanggaan kita mulai terkikis gitu. Seperti itu. Pemerintahan sekarang ini kita berharap seperti itu, mudah dikembalikan lagi lah kejayaan yang dulu. Sesuai dengan temanya kan? Tema itu. Jayaning Singgasana, kejayaan Tabanan sebagai lumbung padi atau lumbung berasnya Bali harus kembali kan? Ya. Begitu. Selamat datang kembali di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kami sudah bersama dengan Ketua DPC Hanura Tabanan, Anak Agung Ngurah Gede Puja Utama, yang akrab disapa Turah Puja. Punapi kata tu? Om Swastiastu. Swastiastu. Oke, terima kasih sudah hadir Niki di studio Hanura Bali Official. Dan ini ada momentum yang cukup menggembirakan bahwa Tabanan sedang merayakan HUT ke-529 Kota Tabanan yang juga di tengah-tengah pelaksanaan rangkaian event KTT G20. Nah, ini temanya adalah Jayaning Singgasana ya, HUT ke-529 Kota Tabanan mengangkat tema itu yang bermakna semangat bersama untuk mewujudkan Tabanan, kejayaan Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani atau disingkatnya AUM. Nah, ini dari sisi tema ini mungkin luar biasa spiritnya, spirit kebersamaan, spirit bangkit menuju puncak kejayaan Tabanan. Tapi selaku tokoh masyarakat Tabanan yang juga tokoh Puring ya, Puri Kerambitan. Nah, yang juga beliau ini ketua Garda Puri Sejebak Tabanan. Apa mungkin yang menjadi harapan Atu atau catatan juga terkait dengan perkembangan Tabanan sejauh ini dalam konteks juga HUT ke-529? Silakan, Atu. Ya, makasih Pak Yan. Yang pertama, saya merasa bangga sudah diundang nih. Sini. Nah, apa yang ditanyakan oleh Pak Yan, yang pertama tentunya saya bangga menjadi orang Tabanan. Itu dulu yang pertama. Nah, dengan setiap tahunnya diadakan ulang tahun ya, diulang tahunin ya Kota Tabanan itu, tentunya setiap langkah itu seharusnya ada perkembangan yang signifikan, yang bagus ya tentunya ya. Nah, itu harapan saya dengan moto Jayaning Singgasana. Artinya Tabanan kan diharapkan semakin ke depannya semakin maju. Jadi jaya, jaya, jaya gitu kan. Itu yang kita harapkan, terutama masyarakatnya. Pasti saja sama dengan saya, berharap untuk setiap langkah, setiap tahunnya tentu ingin kemajuan yang signifikan gitu. Jadi harapan itu yang perlu dikembangkan, terutama oleh pemimpin-pemimpin kami yang ada di Tabanan. Nah, jangan sampai dengan moto Jayaning Singgasana itu hanya moto saja. Jangan sampai seperti itu. Yang jelas dengan moto itu agar masyarakat itu benar-benar ya menikmatilah kehidupan yang selayaknya di Tabanan. Gitu. Ya, kemajuan Tabanan apalagi itu, banyak potensi yang dimiliki sebenarnya. Banyak. Jadi Tabanan tuh luar biasa. Jadi alamnya yang sangat luar biasa. Jadi itu di alam kita punya macam-macam ini. Gunung kita punya, danau kita punya, laut kita punya. Pantai. Nah, itu pantai. Nah, itu kalau diolah sedemikian rupa dengan baik, tentunya kesuburan akan datang pasti. Nah, itu tentunya campur tangan dari pemerintah itu harus. Jangan sampai rakyat jalan sendiri, pemerintahnya nggak begitu peduli umpamanya,
Tapi selama ini sih kelihatan sih sudah mulai berangsur-angsur seperti yang diharapkan masyarakat. Contoh sekarang para petani yang ada di Tabanan itu kan perlu infrastruktur. Ya. Contohnya jalan. Oke. Nah, Jalan, itu gitu. yang selama ini sering menjadi Ya, keluhan gitu ya. Keluhannya banyak sekali di sini. Jalan Tapi rusak gitu. kemarin sih sempat kita sama saudara, sama semeton, sempat touring lah gitu. Nah, kita ke kampung-kampung, sekalian kita mau ya lihat-lihat lah kondisi kampung seperti apa sih gitu kan. Ada beberapa sudah ada perbaikan lah gitu. Jadi sudah ada peningkatan dibandingkan yang dulu, dulu itu. Nah seperti itu. Jadi itu yang harapan masyarakat kan, pertumbuhan ekonomi itu yang paling penting. Pertumbuhan ekonomi itu yang didasari tiga yaitu produksinya harus bagus, tentu harus ada edukasi dari bidangnya lah yang terkait gitu, dari pemerintahan itu. Terus kemudian distribusi dan konsumsi. Itu kalau sudah itu berjalan bagus, saya yakin kesejahteraan masyarakat itu pasti akan bagus lah gitu. Oke. Ya. Tadi mungkin kalau kita bicara spesifik potensi di Tabanan, dua mungkin yang sangat menonjol yang mungkin juga kita bisa lihat secara kasat mata. Pertama dari sisi pertaniannya, kedua dari sisi pariwisatanya. Nah, mungkin dua sektor itu di usia Tabanan atau Kota Tabanan yang ke-529 ini bagaimana Atu melihat perkembangannya? Kalau perkembangan sih dari sektor pertanian ya. Kalau pertanian itu sepertinya dulu kan terkenal Tabanan itu kota lumbung beras ya, lumbung padinya gitu kan. Ya. Nah sampai zaman itu saya ingat saya tuh Presiden Pak Harto ya sempat berkunjung ke Desa Rejasa Tabanan, Penebel, Kecamatan Penebel. Nah itu saking pemerintah pusat tuh saking fokus itu ya dengan Tabanan, hasil pertanian yang luar biasa. Jadi Presiden sampai turun ke desa kita, di Tabanan. Nah di situ kebanggaan kita. Nah sekarang perkembangan itu sepertinya sedikit demi sedikit menurun gitu saya lihat. Sedangkan moto dulu sebagai lumbung padi, lumbung beras itu sudah nggak terdengar lagi gitu. Nah itu yang menjadi agak sedikit kebanggaan kita mulai terkikis gitu, seperti itu. Ya mudah-mudahan saja dengan pemerintahan sekarang ini kita berharap seperti itu, mudah dikembalikan lagi lah kejayaan yang dulu. Sesuai dengan temanya kan? Tema itu. Jayaning Singgasana, kejayaan Tabanan sebagai lumbung padi atau lumbung berasnya Bali harus kembali kan? Ya, itu Singgasana itu pun boleh saya sedikit artikan kan, Singgasana itu awalnya Puri di Tabanan itu namanya Puri Singgasana. Oh, Puri Singgasana yang dihancurkan Belanda itu. Nah, sekarang dipakai moto sama pemerintah Tabanan, Jayaning Singgasana, artinya mengembalikan lagi jaya yang terdahulu seperti apa. Oke. Itu kira-kira. Kalau saya artikan, artikan saya sendiri ya. Nah, kalau di sektor pertanian itu yang menjadi catatan. Tapi kalau di sektor pariwisata juga seperti apa? Nah, kalau sektor pariwisata kebetulan Tiang kan di Puri Agung Kramitan yang notabene biasa menerima tamu-tamu grup yang dinner, terus kemudian yang khusus menonton tarian tradisional seperti tek-tekan dan sebagainya. Nah, terus kita juga memperlihatkan budaya kita seperti Puri yang masih di Kramitan itu masih utuh itu. Jadi Puri legend lah istilahnya, masih utuh semua, kontur ininya, bangunannya masih ya seperti dulu gimana ya sampai saat ini. Kita ada namanya Serena Agung itu. Nah seperti itu. Nah cuman ada kendala. Jadi tamu yang datang ke Puri itu mereka sangat senang. Mereka sangat bangga dan mereka sangat terkesan banget gitu.
terkesan banget. Nah, cuman ada sesuatu yang membuat kenapa kok tidak terus-menerus tamu tuh bisa datang. Itu ada kendala. Keberlanjutannya ya. Kendalanya satu, jalan. Jalan ke desa itu, terutama ke Keramitan, kan sempit banget. Nah, tamu tuh kebanyakan nginapnya contoh di Nusa Dua. Nusa Dua, di Kuta, dan di Denpasar ini, di Badung ini. Nah, mereka grup kan, tentu pakai bus. Datang tuh pakai bus. Kadang-kadang datang itu bisa 4 bus, 5 bus itu datangnya. Nah, kendalanya itu. Jadi travel agent itu agak khawatir dia dengan tamunya karena jalannya kecil, sempit, papasan aja susah dan sebagainya, dan sedikit agak rusak juga gitu. Aspek keselamatan dan kenyamanan kan itu yang menjadi utama. Itu ya pasti itu. Nah, itu yang menjadi kendala. Tapi kalau jualan kita istilahnya yang kita jual itu, terutama kan budaya kita, terus kemudian kesenian kita, itu mereka sangat bangga banget, sangat merasa senang tamu-tamunya. Masakan juga, masakan yang kita hidangkan kepada mereka yang tradisional, yang artinya aman lah untuk mereka, tidak pedas dan sebagainya, mereka sangat senang nyicipin makanan asli kita. Nah, seperti itu. Nah, itu kendalanya hanya itu saja. Terus kemudian kalau mereka datang biasanya dinner kan, dinner itu tentunya dia datang itu agak surian ya, malam, sampai di Puri itu kurang lebih jam-jam 7-an lah, setengah 8 itu baru acara dimulai kan gitu. Nah, itu malam itu karena perjalanan malam mungkin agak riskan gitu ya, seperti yang saya bilang tadi, itu jalan dan papasan susah sekali. Itu yang menjadi catatan. Berarti kita bicara infrastruktur kembali tadi, infrastruktur dari sisi pertanian maupun infrastruktur untuk pariwisatanya. Nah, itu kan bicara secara aspek fisiknya tuh Haji. Nah, di usia 529 tahun Kota Tabanan ini, mungkin kalau kita bicara aspek SDM juga. Nah, bagaimana Atu melihat SDM di Tabanan, dan mungkin apa masukan untuk pemerintah mencetak SDM Tabanan yang unggul, yang memang sesuai dengan tema tahun ini, dan itu kan SDM itu sebenarnya adalah hal yang menjadi kunci kemajuan sebuah daerah atau sebuah kota gitu. Makasih Pak Yan. Jadi mengenai SDM ini, itu juga ada sedikit masalah ya. Itu harapan saya sekarang kan masyarakat Tabanan itu, terutama yang masih muda-muda ini, yang masih energik gitu kan. Generasi mudanya. Sebagian besarnya itu bekerja di kabupaten lain. Seperti Badung, Denpasar dan sebagainya, Gianyar bahkan sampai. Nah, itu. Jadi kenapa mereka tuh kerjanya jauh-jauh gitu kan? Karena di Tabanan lowongan pekerjaan itu tidak ada. Gitu kan. Harapan saya sih, ya kalau bisa sih sebanyak-banyaknya lah mendatangkan investor untuk membangun usaha di Tabanan, kan begitu. Jadi tujuannya apa? Jadi masyarakat Tabanan tidak jauh-jauh lagi bekerja gitu. Kenapa kerugian kita, seperti apa yang disampaikan Pak Yan tadi, kerugiannya mereka dapat gaji dari Badung atau Denpasar atau kabupaten lain, habisnya juga di situ. Jadi perekonomiannya bergerak di sana, malah bukan di kampungnya gitu. Bukan di kampung gitu. Itu yang menjadi prihatin saya gitu. Ya, semoga saja dengan pemerintahan saat ini beliau care lah tentang itu. Jadi saya berharap sih ya sebanyak-banyaknya lah menarik investor di Tabanan, karena investor banyak yang mau masuk ke Tabanan tuh mungkin ada kendala apa kita juga nggak tahu kan. Nah gitu. Jadi untuk lahan masih mungkin ya tersedia, masih untuk pembangunan suatu perusahaan lah di Kabupaten Tabanan, kan masih luas itu tanahnya gitu. Di sektor apa mungkin yang menarik kalau untuk Tabanan kalau kita bicara investasi atau investor bisa masuk itu? Banyak sih. Kalau ya tentu yang pertama kan masalah rumah sakit dulu, kesehatan ya. Kesehatan itu yang ada saat ini numpleknya di kota semua, rumah sakit. Jadi di daerah, contoh sekarang di daerah barat gitu ya, Slemadeg gitu kan, itu kan wilayah Tabanan juga. Itu tidak ada rumah sakit yang mumpuni lah. Yang adanya
hanya puskesmas. Ya, ya. Mungkin puskesmas tidak ada rawat inap dan sebagainya kan gitu. Jadi kendala buat masyarakat yang rumahnya terpencil di jauh di Tabanan Barat atau di mana di utara dan sebagainya gitu. Nah, maksud kami ya bolehlah kalau nanti ada investor yang ingin membangun rumah sakit, Ya. ya arahkan ke barat, arahkan ke utara. Jadi segala penjuru ada rumah sakit yang bagus lah. Jadi untuk membackup kesehatan masyarakat, itu aja harapan kami sih. Nah, kalau bicara aspek tadi kesehatan, itu kan dari sisi investasinya di sektor kesehatan. Tapi kalau bicara aspek kesehatan masyarakat atau program-program yang sudah digulirkan oleh pemerintah, seperti apa pengamatan itu aja? Program saat ini sih pemerintah sih ya cenderungnya terfokus sama itu aja sih, rumah sakit yang kecil itu. Jadi kayak puskesmas itu aja yang mereka sebagai ujung tombak. Memang harus mendapat sentuhan lebih gitu ya? Iya. Dari sisi Kalau SDM, bisa maupun boleh sih fasilitas. namanya puskesmas, cuman fasilitas harus dilengkapin lah gitu. Mungkin ada rawat inapnya lah, dan jangan sampai komanya di Bajro atau di Slemadeg Barat tuh harus dilariin ke rumah sakit Tabanan, kan kejauhan. Nanti takut di jalan-jalan udah keduluan. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu gitu aja sih. Ini kan juga Tabanan juga mungkin dapat imbas juga dari pelaksanaan KTT G20. Mungkin ada delegasi yang berkunjung ke sana. Nanti mungkin harapannya untuk pariwisata Tabanan, pemulihan ekonomi ke depan seperti apa dari imbas G20 ini? Ya, saya juga berharap seperti itu. Cuman sekarang ini perlu penataan yang serius untuk Tabanan. Utamanya wacana untuk desa wisata dan sebagainya itu belum ada terlihat sampai saat ini. Contoh sekarang rencana Keramitan mau jadi desa wisata. Sekarang sudah keduluan amburadul. Jadi masyarakat itu butuh makan, ya, sampai terjadi pelanggaran. Contoh jalan yang ada sekarang itu kan batasnya itu got kan, got, batasnya got. Nah sekarang got itu sudah menjadi emper-emper toko warung yang notabene udah kumuh gitu, kumuh dan pakai terpal dan sebagainya. Nah terus kapan wacana desa wisata ini kan gitu? Nggak mungkin dong kita mengundang tamu sekarang Keramitan desa wisata terus kemudian penampilan kita seperti itu, ya nggak mungkin. Seperti itu. Jadi harapan saya tuh aturan itu dulu ditegakkan. Aturan, jangan sampai ada pelanggaran. Memang sih kalau kita sekarang menegakkan aturan yang sebenarnya sih memang agak sulit. Jadi masyarakat alasannya saya butuh makan, saya harus buka warung dan sebagainya. Nah, tapi kan boleh saja buka warung tapi dirapikan, tidak harus melanggar kan begitu harusnya. Itu harus tegas gitu. Menurut saya sih harus mungkin dari perbekalnya lah atau adatnya lah masing-masing punya aturan yang berani lah kepada masyarakatnya, bukan arogan gitu ya, berani memberitahu bahwa dampaknya akan menjadi begini kalau kalian melanggar. Nah, harus berani ngomong begitu. Oke. Seperti itu. Siap. Luar biasa tuh Haji, mungkin ini bisa menjadi catatan untuk para pemimpin atau pemerintah di Kabupaten Tabanan. Sesuai tema HUT ke-529, Jayaning Singgasana, kejayaan itu harus kembali. Ya, mungkin kembali penegasan singkat saja, harapan untuk kejayaan Tabanan kembali. Ya, itu aja. Jadi karena motonya itu Jayaning Singgasana, saya terenyuh karena saya baca sedikit babat itu ya. Jadi leluhur kami kebetulan awal daripada kota Tabanan itu kan Puri dulu yang ada, baru ada Purana masyarakat, gitu. Jadi gimana kejayaan dulu Puri-Puri memimpin dan sebagainya untuk mesejahterakan masyarakatnya dan sebagainya. Nah, ya agar bisa kembali seperti itu aja harapan kami. Seperti itu. Siap. Jadi Tabanan Jayaning Singgasana harus kembali jaya. Cetan tadi juga di aspek pertanian atau lumbung beras sehingga tetap menjadi lumbung beras atau lumbung padinya Bali. Salah satunya itu. Terima kasih Atuh sudah sharing dengan kami di Hanura Bali Official.
nanti kita akan sambung dengan topik atau perbincangan berikutnya. Sehat selalu, Aduh. Ya. Oke. Ayo Pak Yan. Oke. Om, Om Santi, Santi, Om.